terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengisi form untuk refleksi perencanaan berbasis data. Harusnya semuanya isi, meskipun itu diisi. Maaf, saya tidak pernah ikut membuat LKAS. Saya tidak tahu, saya tidak mudeng. Silakan itu refleksi karena memang itu yang terjadi. Dan tidak hanya di sekolah kita, hampir di semua tempat seperti itu. Yang sebenarnya perencanaan berbasis data itu milik satu sekolahan, bukan milik bendahara, kepala sekolah, wakil, atau siapa enggak. Jadi kenapa refleksi itu saya minta panjenengan untuk ngisi? Ya diisi sesuai kondisi jenengan. Saya nggak pernah diajak untuk rapat tentang keuangan kok Bu. Saya nggak tahu apa isinya. Saya nggak mudeng fakta yang harus dilakukan apa. Isi saja. Namanya juga refleksi. Nah, targetnya apa? Dengan data yang kemarin saya share, saya bisa lihat semua yang tidak gawe. Wong saya datang ke sini juga LKAS sudah ada. Saya datang ke sini LKT juga sudah ada. Bukan saya yang bikin juga, kita meneruskan. Nah, ini berikutnya. Ya, ini saya tunjukkan. LKS itu kerja sekolah selama 4 tahun. LKT itu tiap tahun. Nah, adanya LKT ini ada jukniskus tiap tahunnya untuk membuat anggaran belanja sekolah dalam 1 tahunnya. Nah, berikutnya ini janjinya seperti apa yang harus kita lakukan untuk membuat perencanaan keuangan dan sebagainya. Urutannya di sini adalah harus berbasis data. Datanya dari mana? Dari rapor pendidikan. Setelah dari rapor pendidikan, kita rencanakan mau ngapain sekolah kita. Nah, utamanya ini. Jadi sekolah itu fokusnya adalah profil belajar Pancasila. Semua mengacu ke arah itu. Apapun pembelajaran, sarana prasarana, kebutuhan sekolah itu nanti mengarah kepada profil belajar Pancasila. Apa saja? Ya 6 dimensi yang ada, mulai dari Bimantara, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis, dan semua. Fokusnya ke situ. Nah, berikutnya lah ini identifikasi masalah. Rapot pendidikan dapat. Setelah rapot kita lihat, dicek, diidentifikasi sing warnanya kuning, merah, hijau itu apa saja, baru kita melakukan refleksi. Apa ya yang harus kita lakukan? Setelah itu, nah, tadi analisis profil pendidikan. Profil pendidikan itu seperti apa? Sekolahku gini nggak tahu. Kelasnya ono piro, ada 6 kelas. Gurune para kelas mulai jumlahnya piro. Gone wis duwe apa wae. Itu profil pendidikan. Setelah ada profil pendidikan, apa yang kurang? Apa yang harus saya lakukan lagi? Masalahnya ada di mana? Terus lakukan program contoh. Nanti saat kita melihat rapot baru tahu. Setelah kita rencanakan program, masukkan itu dalam program perencanaan, dilaksanakan dan dievaluasi. Nah, ini dimensi-dimensinya. Jadi dalam sebuah pendidikan itu, capaian pembelajaran itu hasil anaknya. Kualitas proses belajar mulanya Bapak Ibu guru piye. Terus sumber daya manusia dan sekolah. Gurune wis sertifikasi kabeh apa dulu? Apa cek ana BDT, cek ana lainnya. Sarana prasarana dan pengelolaannya. Nah, lanjut sini aja. Nah, unduhlah rapot pendidikan. Lihat masalah yang terjadi. Lakukan program. Kemudian identifikasinya bisa juga terikat 4 kelompok untuk merencanakan. Urutannya seperti apa di sini? Nah, ini per kelompoknya. Kita lihat dulu rapot kita. Ini rapot kita. Rapotnya SFP 315
atap toko. Mungkin Bu Rosi udah pernah lihat rapor pendidikan TK. Lah warnanya itu ada yang hijau, kuning, merah. Ini masuknya adalah kuning. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan image karakter di bawah kompetensi. Berarti itu permasalahannya. Terus kira-kira apa? Wah, lah jajal tuh buku wae sing akeh. Pak perpustakaan itu merencanakan berbasis asumsi kita. Itu yang malah yang direvisi tadi. Jangan melihat dari situ. Tidak boleh kita memandang oh mungkin karena bukunya sedikit jadi kita harus beli buku. Enggak. Kita harus melihat apa saja yang kurang. Kita lihat lagi. Oh ternyata wis aman. Setelah kita udah aman, gendernya setara gender wis oke. Kebinekaannya masih merintis. Inklusif juga merintis. Nah ini pelatihan mandiri malah wabang kabeh. Nah, ini uji kompetensi guru nek gurune biji kae sik. Lah sing salah iki kita apa jadi tadi kan kamu saat lihat anaknya warnanya kuning, ternyata di sini uji kompetensinya gurune ya kuning, ya podo. Lah berarti sing salah kuwi muridé guru kuning kurang akeh, apa gurune sing kurang disiran apa kurang salah padahal aplikasinya ini tidak akan bermasalah karena sudah tidak ada input kayak dulu udah ibu Eka ngisi dan sekarang sudah tidak isi. Nah ini pengalaman pelatihan kenapa merah? Karena masih banyak guru yang tidak mengupload sertifikat yang dipunya. Nah, pelatihannya masih banyak yang belum buka BNM. Nah, jadi proporsi GTK penggerak belum ada yang jadi guru penggerak. Kecuali Pak Lilik kemarin PP itu pun belum diupload di Dapodik, otomatis ya kita masih kosong. Nah, inilah masalahnya. Jadi perencanaan berbasis data yang kemarin saya share dengan apa yang harus kita lakukan? Pertama ya lihat rapot pendidikan. Berarti kita sudah tahu rapot pendidikannya berarti di mana kesalahannya. Rapot pendidikan itu yang buka hanya kepala sekolah dan admin. Tetapi ini sudah saya download. Ini semua lah, Kak Eka sih bisa. Jadi Bu Eka sebagai admin bisa, saya bisa. Sudah saya share dengan ya, ini udah selesai. Berarti ada dokumentasi lengkap, ada perencanaannya. Bagaimana buktinya? Di sini. Nah, ini ada catatannya. Sebelumnya seperti apa, dokumennya ada. Yang terpenting semuanya seperti ini. Dan targetnya nanti perencanaan berbasis data Bu Eka dan Bu Alif juga nanti enak karena semua sudah direncanakan di awal. Jadi nggak bingung kalau untuk khusus pelaporan. Meskipun tetap jukniskus itu ada sendiri yang terkadang boleh dilaporkan, boleh tidak. Nah itu pun seperti itu. Tapi kalau kita sudah perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan itu pasti boleh. Berarti pelatihan gurune, pelatihan muridé. Wah misalnya matematika ya Bu Rosi. Matematika kok warnanya numerasi kok warnanya kuning. Bu Yus, aku mau bikin program ini. Bu Rosi punya program, dia bikin satu proposal. Dia akan mengadakan kelompok belajar matematika sore hari, semacam kayak ekstra. Tapi dia program numerasi dan itu di awal sudah direncanakan. Ada datanya, ada laporannya. Dia mengacu pada rapor pendidikan, itu pun boleh. Sudah selesai. Nah coba silahkan kertas itu paling tidak ada 1-2 kegiatan yang dengan rencanakan tetap nanti akan mengacu kepada juknis khususnya.
sudah mulai menganalisis rapor pendidikannya sampai pada memasukkan pada ankasnya. Lagi kan wonten sing dibiayai dari Bosda. Kados wek dari mari saged masuk. Apa? Kegiatan sendirian. Kemudian Ekstra bisa ekstra. Yang latihan yang biasanya apa? MDMP. Cintakin sekolah. Oke, maksudnya di anak-anak sekolah ini undang sopo. Bisa. Iku lho Bu, kayak tengahan kok.